Oke. Jadi ini spesial MP Talk, nggak usah pakai opening guys. Bisa gitu. Iya dong. Karena Enggak. Pertama spesialnya itu kenapa dulu? spesialnya karena seseorang yang sangat di request dari pertama kali episode MP Talk sampai sekarang detik ini masih tetap di request. Oke. Lo? Enggak, gue mau tanya dulu. Kenapa Tanya apa lo? di MP Talk itu selalu nge-request gue gitu loh? Apa sih yang spesialnya dari gue itu? Kenapa gue harus di-request gitu? Kalau gue sih nggak tahu sih spesial. Gue aja nggak tahu apa yang spesial dari gue gitu. Mungkin mereka tuh penasaran kenapa kayak seorang Deki ini terlalu misterius, terlalu menyembunyikan semua hal gitu loh. Kayak lu tuh apa ya? Lu diem-diem aja di interview juga cuma kayak seadanya. Dia aja collab creator lain kayak nggak mau dan akhirnya lu pun mau. Nah ini gue sekalian mau bertanya nih, lu kenapa mau nih akhirnya ke tempat gua yang kayak gimana ya? Nggak gede-gede banget. Ada anjing, lumayan bau anjing sih. Iya kan? Lumayan bau anjing nggak? Enggak sih. Enggak sih, wangi ya? Wangi. Anjing gua baik kan? Wangi. Nah, mungkin itu, karena lu ada yang ngerawat di situ. Oh iya bener juga. Itu kenapa lu? Kenapa lu mau akhirnya datang ke MP Talk? Akhirnya gue mau ya itu dari gue sendiri juga. Gue tuh orangnya nggak bisa dipaksain gitu loh. Iya, gue juga nggak maksa lu kan? Iya, gue makanya gue respect sama si Jonathan kan. Gue respect. Dia kayak keringet. Wah. Ya terus gimana? Nggak, gue tuh orangnya cenderung kayak gue mau nggak mau gitu loh. Kalau gue mau ya udah gue mau gitu. Ya. Kalau gue nggak mau ya udah nggak mau. Jadi nggak mau semata-mata karena lu melihat. Bukan semata-mata kayak gue, banyak nge-request nih bang. MP Talk ya. Kan itu kemauan lu, bukan kemauan gue gitu loh. Iya, benar. Kenapa kalau di hidup gue itu gue harus ngikutin kemauan orang lain? Kan itu hidup juga hidup gue, bukan hidup gue hidupin diri gue sendiri, bukan hidupin buat lu orang. Gue di sini bukan buat apa sih? Buat nggak inspirasi orang gitu loh. Iya, nggak kayak semata-mata kita diatur oleh mereka semua gitu kan. Bisa. Oke lah guys, jadi itu aja ya mungkin openingnya kayak gini. Oke, jadi gimana? Bisa. Apa kabar? Baik banget ya. Oke, yaudah kita gue udah buka dengan dia dengan teh manis di sini udah gue hidangkan. Manis. Teh manis kan? Manis gak? Lu jangan sebut brand gitu dong. Nggak boleh ya? Boleh sih. Ayo udah sih. Oh iya udah green tea pokoknya ya. Kita cheers dulu. Oke, cheers dulu kita. Lumayan menyengat ya. Lumayan pedes. Ih pedes. Gue baru kali ini sih minum teh pedes. Aduh. Ini gue mau tanya nih, gimana nih? Nggak, kayaknya apa? Rasanya juara MPL 2 kali. 2 kali? 2 kali dong, MPL season 2 sama terakhir season 5. Sorry nih. Sekali doang kalau gua mah. Oh, kalau lu menganggapnya sekali doang? Gua nganggapnya gua sekali doang. Kenapa tuh? Soalnya gua nggak main. Jadi fair-fairan aja gitu. Fair-fairan aja. Kalau gua nggak main, gua nggak nganggap gua menang. Benar tuh. Karena ya kalau misalnya kita banggain juga. Ya itu bukan jeri keras. Kayak gimana sih? Kayak itu bukan kerja gua gitu loh. Ngapain gua harus mengakui kalau sebagai pemain, kalau gua nggak main, gua harus mengakui kalau gua menang. Padahal gua nggak ngapa-ngapain gitu loh. Benar. Oh gila. Ya nggak sih? Banget ya. Pembukaannya aja udah kayak gini gitu kan. Terus gimana? Sekarang lu ngapain? Keseharian lu deh setelah kemarin kan MPL udah kelas, sekarang juga lagi corona, lagi kayak kita nggak bisa kemana-mana. Kesibukan lu sekarang ngapain aja? Kesibukan gue ya paling gimana ya, kayak no life banget sih sekarang. No life banget ya? No life banget. Berarti dengan lu kesini berarti makin life gue makin ya nambah dikit lah. Waduh, gue bangga nih. Setidaknya setelah corona ini gue bisa apa ya, bisa keluar berbaur rumah. Kan? Iya, berbaur. Anjing gue bilang kan, gue di corona ini kayak lama-lama gue bisa gila di rumah. Iyalah, gini. Makanya. Terus gimana? Gue tanya lu deh, lu corona gini bisa gila nggak? Gue sih gila. Lu nggak gila sih, kayak gabut banget di rumah gitu, kayak stres gitu. Gue kayak ibarat mau kemana-mana nggak bisa. Iya, gitu. Rutinitas yang gue jalanin pun jadi bosan banget. Iya.
Jadi kayak apa ya? Bosen, pasti bosen. Gue live stream pun kayak Live stream juga pasti bosen kan. iya, makanya gue butuh ketemu seseorang yang kayak lu gitu loh. Ini pas banget berarti kan. Nah, bisa. Ya udahlah, ini gue mau nanya, ini hal terpenting ya yang gue mau tanyain banget ke seorang Tuturu. Betul. Sebenarnya nama asli lu siapa sih? Gue taunya Deki DQ gitu. Nah, orang kan taunya DQ atau enggak DKYE. Nah, itu sebenarnya asli lu siapa? Nama asli gue itu Diki di KTP. Diki To. DIKY. Oh gitu. Kalau misalnya lagi search Diki banyak banget keluarnya. Iya, soalnya di keluarga gue lucu banget. Oh gimana tuh? Di keluarga gue kan, gue 4 bersaudara kan. Ah. Nama semua keluarga gue itu kayak satu kata doang. Oh satu kata doang? Satu kata doang. Oh, biasa gak ada nama keduanya gitu. Satu kata doang gitu. Gue nggak tahu orang tua gitu, kayak mungkin males. Tapi nggak usah lagi. Iya, tapi rata-rata gitu sih. Ya, gue tetap menghargai. Kalau misalnya lama-lama kan, kayak cewek gue aja pun Siarlato. Siarlato? Oh serius? Iya, Siarlato. Nggak ada kayak kepanjangannya, cuma kayak Siarla. Udah. Rata-rata biasanya kalau misalnya orang tua yang kolot-kolot gitu kan. Iya, iya orang tua gue sih termasuk kolot sih. Oh termasuk ya? Iya, gue mengakui kolot banget. Banget gitu. Aduh, ya udahlah, yang penting kita udah tahu guys ya. Sekarang kita manggil Deki atau Diki pun sama aja. Nah, sekarang gue mau tanya ke lu. Kita lumayan flashback lah ya. Flashback, oke. Karena kan gue sama lu kan udah kenal lama. Oh, oke. Dari kita berkompetensi di MPL sampai gue udah pensi. Sampai lu pun sekarang udah makin ganteng. Oh anjing. Ini gue bilangin ya, yang bilang gue ganteng itu gue saranin kalian ke dokter mata gitu. Oh kenapa emang? Karena lu lebih dari ganteng gitu ya? Oh, bukan, goblok. Kenapa tuh? Gue itu gimana ya? Yang bilang gue ganteng itu kayaknya matanya rusak deh. Oh, kenapa rusak? Gue nggak ngerasa ganteng-ganteng gitu. Oh, lu biasa aja? Biasa aja. Gue nggak tahu kayak sisi pandang orang itu ganteng itu kayak gimana sih? Tapi menurut gue sih lu ganteng sih. Ya udah, makasih. Ya udah, kita cheers dulu kalau gitu. Jangan-jangan. Gue kayak dari tadi tuh lu datang tuh kayak gue kering terus gitu loh, Dek. Gimana dong? Jangan-jangan lu gay ya? Oh enggak lah. Lu jangan kayak gitu dong. Ntar habis ini ya. Oke, siap. Aduh. Ya udah, gue mau bahas kayak perjalanan lu sebelum lu menjadi pro player sekarang. Kayak misalnya lu kan pasti melewati dong masa lu belasan tahun, 17, 18. Oke. Nah, gue kayak pengen tahu gimana sih latar belakang pendidikan lu sampai lu menjadi pro player kayak sekarang. Pro player sampai sekarang. Mau singkat atau mau padat? Aduh, pokoknya yang paling jelas dah. Paling jelas. Iyo. Kalau paling jelas sih, gue takutnya kepanjangan sih. Oh enggak, 3 jam aja ditonton. ini semua 3 POV ditonton. 3 jam, 4 jam, 5 jam ditonton. Oke. Jadi ya, gue bisa bilang sih kalau gue itu pertama, gue lahir. Oh iya, gue tahu lu lahir. Kalau lu gak lahir, gue gak mungkin di sini gitu loh ya. Lahir. Gue lahir dari keluarga yang sangat gue pribadi sih. Gue mengakui kalau gue lahir dari keluarga yang sangat menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Soalnya kayak orang tua gitu kan, orang tua gue itu dari pedesaan kan, yang merantau ke kota. Dan dari situ mereka berjuang di kota untuk ngelahirin gua gitu loh. Yang sampai akhir ini ya anaknya jadi kayak begini, yang kayak ya lu tau lah kayak bangsa anjing gitu. Ya gua nggak tahu kalau orang tua guys, gua tetap respect sama mereka. Iya, pastilah. Ya singkat cerita lah gitu. Ya oke. Move on. Gua itu 4 bersaudara. Gua anak kedua dari 4 bersaudara. Oke. Jadi gua bisa bilang gua anak kedua, jadi bisa apa ya? Mungkin kalau dibilang apa sih kata-kata Indo itu? Apa? Tulang belakang ya? Oh iya, tulang belakang. Jadi kayak tulang punggung. Oh ya, tulang punggung. Lu mau apaan sih lu? Tulang punggung. Sorry. Tulang punggung ya. Oh iya, tulang punggung. Tulang punggung kalau gue sendiri gue bilang belum. Belum ya? Belum. Berarti sekarang siapa tulang punggung keluarga lo? Abang gua pasti. Oke.
Kalau soalnya abang gue paling gue admire banget. Gue paling respect banget sama abang gue. Oke. Abang gue yang pertama. Soalnya dia sekarang jadi, gue bisa akuin dia sekarang jadi tulang punggung keluarga lah. Oke. Soalnya dia paling dewasa, paling Kayak merangkul semua. iya kayak gitu merangkul semua gitu. Kalau gue kan masih ya amburadul gini lah. Gue masih apa sih? Masih mencari jati diri. Iya, jati diri gitulah. Iya. Gue masih bingung. Gue hidup nih buat apaan sih sebenarnya? Gue hidup nih di dunia ini buat apaan sih gitu? Apakah gue bakal jadi manusia yang sukses atau yang jadi kayak tai gitu loh? Oke. Kayak manusia tai anjing gitu. Iya. Soalnya itu sebenarnya permasalahan anak muda sih. Kalau dibilang muda sih, Lu muda lah itu kan masih. Oh ya, gimana nih? Mungkin banyak ya dari mereka kayak sebenarnya Deki ini nggak setua, gue salah. Umurnya berapa gitu kan? gue umurnya sekarang tahun ini 27 kalau nggak salah. 27, berarti 27, lu hitungannya 93 93 Desember gue, di ujung. Oke, berarti lu ya 27 pas 27, tahun ini 27. Tua-tua banget enggak, muda banget enggak ya? Enggak. Pas lagi middle lah. Pas-pasnya pernikahan gitu kan? Enggak. Pernikahannya enggak juga lah. Oh iya. Nanti kalau udah masih jauh. Aduh, terlalu melenceng nih gue ya. Melenceng. Lanjutin Skip. Kalau pernikahan sih skip. Gue tanya lu sama Sela, emang mau nikah sekarang? Enggak sekarang, Nah, cuma mungkin gue kayak bakal beberapa tahun ke depan lah. Berapa tahun ke depan? Ya pasti gue bakal undang lu, tenang aja. Oh iya. Jelas. Jelas pasti itu. Jelas gue nggak datang. Oh, lu kayak gitu ya, lu mah parah banget. Ya gila. nggak bercanda lah. Bercanda datang gue datang. Kalau bisa. Oh, bisa, pasti bisa. Gue set tanggalnya sesuai lu. Oh anjing. Iya dong. Kan lu kan gimana ya, Ki? Lu orang penting. Jadi mau nangis gue ini. Aduh. Dibanding menteri, gue lebih ngundang seorang Cupuru gitu. Tai banget. Nah, terus gimana, Dek? Tai banget sih. Gimana dong? Jadi ya gue singkat cerita, gue 4 bersaudara, gue anak kedua. Gue masih punya adik-adik yang kecil sih, baru lulus kuliah. Ya gue selalu dibimbing untuk apa sih? Untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Selalu lebih baik, selalu bisa take care keluarga, tapi secara keseluruhan gue sendiri, gue menganggap gue itu sekarang belum bisa. Gue belum bisa semapan kayak abang gue yang pertama. Oke. Soalnya mindset gue itu masih amburadul. Masih kayak belum menemukan titik. Masih belum, cerahnya gitu iya, ya? titik cerahnya gitu, kayak gimana ya kalau dijelasin gitu, kayak nggak bisa dijelasin gitu loh. Susah lah. Cuma lo yang ngerti doang. Iya. Soalnya cuma gue sendiri yang ngerasain kan. Iya. Kalau gue mau sharing juga susah. Makanya gue kayak sekarang itu kayak psikopat. Kenapa sih? Psikopatnya tuh kenapa tuh? Enggak, ada pepatah yang mengatakan itu loh, kalau semua yang lu urus sendiri, semua yang lu yang semua masalah yang lu ingin berusaha menyelesaikannya dengan sendiri, lu pasti jadi psikopat aja. Oh, serius? Serius. Kebanyakan gue kayak gitu sih. Serius. Psikopat ya? Soalnya kalau sendiri-sendiri itu lu pasti, pertama mood lu pasti hancur. Mood lu pasti hancur. Gua berani jamin. Gua pernah merasakannya. Gua berani jamin kalau masalah lu selesain dengan sendiri, lu gak pernah sharing sama orang. Mood lu pasti hancur. Mood lu pasti hancur. Kedua, efeknya ya lu jadi kalau nggak psikopat ya gila. Bener. Ya enggak? Itulah makanya. Itu gua sih. Kalau lu, gua nggak tahu. Ya, gua sempat ngerasain kayak gitu, Dek. Cuma kayak gua sampai di titik sekarang, gua nyadar seenggaknya kita butuh satu orang. Satu orang, oke. Satu orang aja, nggak perlu kayak rame-rame, nggak perlu kayak kita bentuk tim futsal gitu, nggak perlu. Nggak perlu tim bola yang 12 orang, nggak perlu. Kita butuh satu orang aja yang tempat kita sharing. Oke. Tempat kita sharing. Misalnya? Misalnya contoh, sepasang kekasih. Pasang kekasih, asik. Asik kan? Yoi, kekasih. Misalnya contoh gue share lah, masih kayak share lah tempat gue sharing. Gimana nih? Semua permasalahan lah.
Lu sama Sela udah berapa lama sih? Kurang lebih kayaknya sekarang udah berapa sih, Bo? Oh, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun. 4 tahun. Oh, udah lebih, bentar lagi 5 tahun berarti. Buset. Aduh, gimana Langgam nih? Gara-gara banget. apa sih lu tadi sih? Gue jadi kayak lupa hitungan gitu kan. Kebanyakan ngobrol mekanik Mobile Legends gitu loh. Gitu. Udah mau 5 tahun ya, gila. Udah mau 5 tahun gitu. Jadi kayak penting kan? Kalau menurut lu gimana? Penting nggak kayak kita punya tempat untuk kita sharing? Penting. Kalau menurut gua sih ya, penting nggak penting sih. Penting nggak penting ya? Penting nggak penting. Jadi selama kita bisa menyelesaikannya sendiri. Iya, kalau gua orangnya gitu. Gua kalau bisa ngelesain sendiri, gua berusaha untuk selalu nyelesain sendiri. Soalnya gua nggak suka ngeribetin orang lain gitu loh. Iya, benar. Soalnya kan itu masalah kita sendiri kan. Kenapa kita harus membebani orang gitu loh? Iya. Oke lah guys. Jadi mungkin itu aja perjalanan. Nih gue mau tahu nih, kan tadi lu bahas tentang kayak keluarga. Gimana lu menjadi sesosok saudara yang respect banget ke kakak lu ya. Iya. Tapi gue mau tahu nih, latar belakang pendidikan lu sebelum menjadi pro player. Apakah lu pernah menjadi seorang Diki yang S3 gitu kan? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu lu pernah menjalani pendidikan setinggi itu, nah. Enggak. Gua pendidikan tamatan SMK doang. SMK. Nah, SMK atau akuntansi. Oke lah akuntansi. Akuntansi terus juga itu nyontek semua. Oh, nyontek semua. Sama dong gitu berarti. Sama. Enggak, gua nyontek itu di itu. Gue singkat cerita ini, gue dulu itu gue pacarin cewek yang ranking 1. Sumpah, serius. Pintar banget dong. Pintar banget. Oke, terus di SMK. Jadi gue itu kenapa sedih banget sih ceritanya. Tapi ya udahlah, udah terjadi kan. Ya udah terjadi, terus? Udah terjadi ya, gue tamatan SMK. Gue bangga. Gue bisa tamat. Gue bangga dong. Bangga dong, gue bisa tamat. Walaupun nyontek. Nah, bener. Ya udah, yang penting gue lulus. Iya, terus. Gue tetap bangga sih kalau nyontek. Udah kayak bangga lulusan dokter gitu loh bangganya ya. Ya iyalah. Soalnya kalau di sekolah itu gue bego banget aja. Gue setiap guru datang gue tidur. Serius. Kayak gue ada kayak fobia gitu loh sama guru. Fobia gimana tuh fobianya? Kalau guru datang itu kayak mata gue langsung nutup gini loh. Kayak langsung kayak lu tuh kayak kehipnotis gitu ya? Iya, kayak kehipnotis. Ngantuk banget, ini apaan sih gitu loh. Waduh, kalau gue sih kuliah sih kayak gitu. Oh, gue kuliah sih. Oh, lu SMA potensi lu talenta lu tuh udah muncul SMA ya? SMK. Oh iya. Oke. Gua SMK. Nah, ini cerita lucunya nih. Oh iya, gimana tuh? Cerita lucunya itu dulu gua kayak masih labil-labil banget kan. Yeah. Masih anak-anak SMA gitu lah. Masih kayak anget-angetnya. Iya, anget-anget bucin gitu lah. Cinta-cinta buta gitu. Cinta monyet kan? Iya, cinta monyet gitu. Jadi ini nih mantan gue bilang mantan aja lah ya. Nggak usah bilang cewek gue lah. Yuh, mantan udah putus. Udah nggak tahu di mana kan? Ya nggak tahu sih. Iya, mantan. Terus mantan gue, jadi gue kenal dia itu, gue sebenarnya kenal dia itu dari SMP kelas 1. Udah lama dong. Udah lama. Tapi gue jadiannya itu pas SMK kelas 2 apa 3 gue lupa. Gue udah mantau. Gila, perjalanannya berarti kurang lebih 5-6 tahun nih. Iya. Tapi anjingnya itu, kan gue ada 3 temen. Gue nggak yakin kalau ini harus gue sharing sih. Tapi tapi ya udahlah, gue sharing aja. Iya, cuek lah ya. Cuma di sini doang. Ini udah masa lalu ya udah. Bentar. Gue kayak agak aus. Oh tak, ya udahlah. Yaudah, jadi gue sharing aja. Gue kenalnya dari SMP 1. Gue nggak pernah kontak dia sama sekali. Soalnya gue orangnya emang dari dulu tuh pendiam. Oke. Nggak pandai bersosialisasi gitu. Oke. Jadi kalau ada orang yang nyamperin gue ya baru gue bisa ngomong. Jadi gue selalu matain cewek ini dari SMP kelas 1.
Terus gue kan ada tiga teman nih, cowok semua. Oh, cowok semua? Cowok semua. Oke. Kita kayak BFF gitu loh dulu. Widih. BFF dulu. Oke. Naik motor, naik ke warnet gitu. Dulu sih gue anak warnet banget. Parah ya? Parah. Terus? Gue anak warnet. Jadi teman gue ini emang udah PDKT sama mantan gue yang dulu. Dari SMP kelas 1. Terus mereka jadian pas nggak tahu, gue lupa. Udah lupa lah pokoknya gue nggak tahu. Pokoknya mereka udah jadian. Terus di sana kayak gimana ya, teman gue yang satu ini kayak mainnya itu kasar gitu loh. Oh, kasarnya tuh gimana tuh? Kasar ya, kayak kasar ke perempuan gitu. Jadi kayak naruhin lagi. Aduh, akhir aja. Naruhin laki gue itu kayak, waduh, ini kok teman gue kayak gini ya gitu. Jadi kan sebagai teman yang baik kan gue tanya dulu. Oke. Lu kenapa sih sama dia gitu? Terus? Ya udah, dia bilang nggak apa-apa, ya udah. Terus gue tanya ke cewek, ya udah. Gue tanya ke ceweknya, ya udah, dia curhat gitulah. Curhat ya kayak ya ini men. Dia gitu-gitu. Iya kayak gitu. Lu baper? Ya kayak gue pertama nggak baper, gue kasihan. Gue kasihan kalau cewek itu di apa sih kasarin gitu. Gue kasihan doang gitu. Iya. Pertama abis itu gue ya cecetan lah, abis itu ya mereka putus kan. Ya mungkin saatnya ini untuk maju gitu. Iya. Ya mungkin ya ini startnya gitu kan. Ini lucu banget sih aja. Oke. Jadi kayak gue merasa gue kayak gitu, itu apa sih, gimana ya, kayak nikung teman gak sih jatuhnya? Aduh, kalau kayak gitu tuh susah ya. Karena kayak terlalu ambigu semua posisi. Iya, dulu masih labil-labil banget sih, masa-masa SMA kan. Benar. Masa-masa cinta monyet gitu loh. Iya. Nah, habis itu kita pas mereka putus, gue deketin mantan cewek teman gue. Aduh, ini terlalu banyak ya. Banyak banget. Ini ceritanya hancur lebur sih. Gak apa-apa. Hancur parah sih. Gak apa-apa. Jadi abis itu pas mereka udah putus, terus kita deket. Nah, teman gue itu udah mulai nyerang gue gitu. Oh, udah mulai kayak merasa. Pertama kita silent hill dulu, diam-diam. Cuek gitu. Diam-diam bebekin. Iya. Lu siapa sih? Tahu, tapi kan kita udah jadian gitu. Itu tuh kayak langsung timbul agak sedikit petasan-petasan gitu kan. Nah, habis itu kan setidaknya kan kayak gosip-gosip itu pasti banyak lah. Pasti. Di sekolah gitu. Di sekolah mah udah pasti. Di sekolah mah pasti gosipnya paling cepat lah gitu. Iya, pasti itu. Habis itu ya kita jadian, terus ya mantan cewek gue ya, lu itu apaan sih? Kan kita udah jadi teman lama gitu. Gue temenan dari SD kayaknya. SD. Oh, mungkin kayak SD. Kalau seingat gue ya SD. SD. Oh, berarti udah lama banget dong? Lama banget. Kita dari SD sampai SMP? Sampai tamat. Kita bertigaan mulu. Anjing. Dari SD. Itu berarti hitungannya sampai tamat SMK? Iya. 12 tahun? Kurang lebih? Iya, kurang lebih. Anjing, itu udah sohib banget tuh. Biasa kayak ngeliatin titit pun udah bebas tuh. Biasanya kayak gitu. Makanya gue bilang kan, wah kayak gue dari situ gue bilang kita jadian ya. Di situ gue merasa bersalah juga. Iyalah, gue pernah kayak gitu. Gue bilang, ya gue nih apaan sih anjing, kok gue nikung temen gue gitu ya. Tapi ya udahlah, namanya masih labil-labil gitu kan. Masih cinta-cinta monyet gitu. Terus ya mau gimana lah. Terus ya gimana sih? Terus pas kita tamat, nah cewek gue itu, mantan gue. Mantan gue itu mau ke Australia. Australia itu study. Oh, dia lanjut kuliah gitu ya? Lanjut kuliah, study. Terus di situ pas kita ada berantem hebat gitu loh. Berantem kayak wah. Oh, gitu. Kayak lu debat lah ya, debat parah. Kita udah planning, kita mau sama-sama ke Australia gitu kan. Kita udah planning hebat gitu kan. Terus ada satu momen gitu kayak kita berantem hebat gitu. Ya udahlah, hancur lebur kan.
Terus teman gua yang ceweknya mantan yang dulu teman gua balikan sama dia. Cepet banget. Cepet banget ya? Cepet banget. Cepet banget? Cepet banget, kayak sehari 2 hari gua putus udah balikan. Sumpah? Sumpah. Aduh. Sumpah, gua nggak bohong. Itu biasanya sih kayak terjadi bumbu-bumbu di dapur belakang biasanya. Makanya gua. terus. Tapi abis itu mereka putus lagi. Oh, putus lagi? Putus lagi. Sampai gimana ya? Sampai kita pernah berantem hebat sih, sampai cowoknya sampai bawa ceweknya juga ke rumah gua. Sampai ribut. Di depan rumah gua. Serius. Serius, gua nggak bohong. Terus. Gua bilang ya udahlah. Kalau lu emang ya udah, gua mah cuek doang gitu. Kayak dulu man masih labil-labil gitu lah. Iya. Ya udahlah, habis itu kan. Ya mau gimana lagi, ya udah kalau lu jalannya ke sini ya udah gua relain aja. Lu mau balikan ya udah. Terus begonya gua. Pas mereka udah putus, cewek gua masih tetap mantan gua. Oh iya, mantan lo. Mantan gua masih dia tetap ke Australia. Oh, tetap. Terus nah begonya gua mau nyusulin dia ke Australia. Lu nyusulin? Iya. Berarti kayak secara nggak langsung lu pun. Ini udah kayak drama-drama Korea gitu. Anjing. Gua kalau mikirin sekarang itu gua jijik banget. Wah, dulu sih gua ngapain ya, goblok gitu. Anjing sih. Berarti kayak baru lu tuh kayak anjing sih gua bilang. Dulu lu sekolah juga dong di Australia? Kalau nyusul hitungannya. Gua nyusul. Dengan pertama emang abang gua itu udah ke Australia duluan. Jadi ya dengan pedoman ya gua mungkin pedoman ya masih pikiran bocil gua. Ada abang gua di sana ya mungkin gua bisa survive. Soalnya kan kita dari kalangan bawah kan. Iya. Gua juga ke Australia sih berantem parah sih. Serius? Soalnya kan gak ada dana kan. Dana kita itu dikit banget. Sampai-sampai kita minjemin duit dari bank gitu. Buat gua doang. Dari orang tua gua kan. Dari situ gua tetap kekeh untuk ke Australia buat nyusulin dia. Gara-gara kayak udah kayak udah orang sayang gitu ya. Iya. Ini. Terus Terus gimana? lucunya pas gua samperin ke Australia, dia itu udah jadian sama apa sih? Kakak kelas di SMK gua. Aduh. Kayaknya hubungan cinta lu tuh kalau dijadiin sinetron laku banget gitu. Iya kan? Iya sih. Kayaknya kalau dijadiin sinetron tolong ya untuk produser semua sinetron ini ya. Iya nih. Lu mending kontak dia sekarang, Deki. Parah sih. Tuh turun Instagramnya. Bikin FTV. Ya kan? Cocok banget udah kayak aduh. Dari temen, kakak segala macam. Terus kayak semua keluarga itu masuk gitu. Masuk ya? Anjing. Gue juga kayak orang tolol sih dulu, kayak gue selalu maksa-maksain pokoknya gue mau ke Australia. Gue mau samperin dia ya udah. Sampai orang tua ya gue sampai sekarang gue masih merasa bersalah sih. Makin ya namanya proses hidup lah. Iyalah. Semakin semuanya menjadi pembelajaran buat kita sendiri gitu kan. Gimana? Kayaknya lu kebanyakan makan, Dek. Lapar gua sebenarnya. Lu lapar ya sebenarnya? Ya udah kita minum dulu. Lu nggak siapin makanan sih? Ih, tadi udah makan. Cemilan doang. Tadi siang kan udah makan. Abis ini kita makan lagi. Ya udah. Cicis dulu. Nyengat banget ya? Apa? Nyengat ya? Teh manis gua nggak tahu nih. Gua pesen teh manis kayak teh manisnya ngajak berantem gitu loh. Ya udah, gitu mungkin kayak histori seorang Diki gitu kan, dari pendidikan segala macam. Nah ini mungkin kita bakal beralih ke karir lo di e-sport. Ceritanya gimana tuh? Kebentuknya squad O2, dulu kan O2 kan? O2, oke. Sebelum menjadi RRQ, O2. Nah itu gimana sih kayak akhirnya lu sama Lemon, sama Marsha dan lain-lain bersatu di O2? Dari dulu sih, gue pertama nggak main Mobile Legends tau. Pertama nggak main Mobile Legends? Nggak. Gue mainnya Vainglory. Vainglory itu yang game 3 lawan 3 terus tap. Iya, yang tap itu. Itu nggak jelas banget nggak sih? Itu justru MOBA yang paling keren.
Keren, cuma nggak semuanya bisa mainin. Soalnya lu cupu. Enggak, maksudnya kayak semua device nggak bisa mainin. Ya iya sih. Ya iya sih, ya bener. Terus. Ya iya sih. Dari situ ya gimana ya? Enggak, kita pertama gua ada balik dari Australia. Gue dari dulu emang gamers banget. Kayak bener-bener main game online tuh yang MOBA apalagi ya. MOBA. Dari dulu gue emang keikat banget sama Dota kan. Dota 1, Dota 2 gue ikutin. Sampai ke Australia juga. Gue tetap main Dota. Oke. Sampai begonya gue kayak gue nggak ada duit. Cuma buat beli skin di Dota gitu loh. Sumpah, lu pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Kalau gue sih nggak pernah main Dota sih. Cuma gue pernah kayak merasakan itu di. Kayak lu, kayak apa sih? Kayak pengen banget beli ini loh. Tapi lu tuh itu nggak ada duit. Tapi kalau lu pakai ini lu keren banget gitu kan. Tapi lu pakai ini tuh lu keren banget gitu loh. Iya. Tapi gue ya, di Australia kan gue kerja kan. Kuliah gue nggak terlalu fokus. Kuliah gue dibayarin kuliah emang sama koko gue. Gue nggak bayar apa-apa di situ, kayak gue dikasih tempat tinggal sampai segitu. Oke. Anyway, gue mau potong dulu nih. Tadi kan kita belum bahas jurusan lu di kuliah pas di Aussie itu apa sih? Hospitality. Widih, oke dah. Lanjut. Hospitality, terus ya gue di sana gue nggak terlalu fokus kuliah. Gue sampai sana, gue injak Australia, gue buka laptop gue main Dota sampai 3 bulan dengan ping yang bagus banget ya kalau di Aussie. Bagus banget. Di Aussie kan internet udah pasti bagus ya. Dengan PD-nya gue buka laptop gue main Dota 3 bulan gue di situ. Oke. Main Dota mulu, nggak ada cari kerja, nggak ada cari apa. 3 bulan. Gue nggak mikirin gue dapat duit dari mana. Oke. Lu cuma pikirin kayak apa yang bikin lu senang gitu kan? Oh ya, apa yang bikin gue dari situ gue merasa. Habis itu ada temen abang gue, langsung nyamperin gue. Dia bilang, soalnya kan dia langsung datang, dia bilang, lu lihat abang lu sekarang, dia kerja mati-matian gitu, buat ngidupin lu doang di sini, yang datang cuma main game, nggak ngapa-ngapain, habisin duit. Terus lu mau jadi apa ntar? Lu itu di negara orang gitu loh. Oke. Bukan di negara Indo lu gitu. Nggak ada orang tua lu yang bisa ngebiayain lu gitu. Terus di situ lu langsung, wah anjing, gue bilang. Kayak ke. Gue langsung ke trigger gitu loh. Langsung kayak tiks gitu. Gue bilang, wah anjing, gue ini apaan sih gitu. Gue ini kayak gue apa ya? Kayak manusia hina banget gitu. Kayak wah anjing, kayak orang tua gua kayak abang gua udah kayak berjuang kayak gitu kan. Tapi gua emang kayak gimana ya, kayak males-malesan gitulah, kayak. Tapi gua ngakuin sih, gua orang emang paling males di keluarga gua. Gua selalu akui. Soalnya kayak membangun motivasi dari gua itu susah banget. Susah ya? Susah banget kalau gue tuh paling susah dikasih motivasi. Dan terlebihnya, gue selalu dikelilingin sama orang-orang yang selalu memotivasi gue. Ya, pastilah. Dari situ gue benci banget sama diri gue. Sampai saat ini gue bisa berani jamin. Kenapa? Gue masih benci sama diri gue sendiri. Kenapa itu? Soalnya gue masih dikelilingi sama orang-orang yang selalu care, selalu peduli sama care sama kali ya. Sama, gak perlu perjelas. Peduli, care, sayang, segala macam ya, sama. Peduli, care yang, enggak maksud gue ya orang-orang hebat gitu lah. Orang-orang hebat? Orang-orang hebat yang pikirannya udah lebih jauh luas dari gue. Gue selalu bilang ke diri gue nih apa sih? Gue itu ntar depannya tuh mau jadi apa sih? Gue bilang ya, kalau gue kayak gini terus ya gue nggak bakal jadi apa-apa gitu. Sampai saat itu ya, sampai sekarang sih, sampai sekarang gue masih mencari jati diri gue. Masih ya? Masih. Gue masih tanda tanya banget, gue ini apa gitu loh. Ya. Sampai jadi pro player gue
ya mungkin cita-cita dari kecil gue emang jadi pro player. Soalnya dari dulu kan gue gamers banget kan. Ya, demen main game gitu kan. Demen main game banget. Dari Dota, dari apalah CSGO. Cita-cita gue emang udah terbuild gitu. Iya. Pokoknya gue harus jadi profesional gamer sampai sekarang. Dan sampai sekarang gue udah tercapai. Oke. Gue bingung sendiri. Bingungnya kenapa tuh? Bingungnya kenapa? Gue juga nggak tahu. Karena udah tercapai. Terus gue masih ngapain lagi? Okay. Ngerti nggak? Lu ngerti nggak sih? Ngerti. Kayak misalnya lu mau jadi penyanyi gitu. Terus lu udah jadi penyanyi. Terus next goalsnya itu lu nggak tahu mau ngapain. Iya, bener. Kayak ibarat gue lah sekarang. Gue sekarang udah menjadi streamer, YouTuber, oke. Udah dikenal. Sip. Padahal itu goal gue dulu. Pas goal gue udah kecapai, kayak gue sekarang mau ngapain gitu kan? Iya. Nah ya gitu. Sekarang kita tuh kayak dalam hidup, setiap stepnya kita harus menentukan goal kita ke depan. Ketika goal kita udah tercapai, kita harus menentukan lagi. Jadi itu yang bakal bikin kita buat motivasi, ngerti gak sih? Betul. Entah itu apapun, kayak di luar kita popularity ya. Hitungannya kan kalau misalnya gue menjadi streamer terkenal, YouTuber yang subscribernya sebanyak apapun, itu popularity hitungannya. Betul. Nah, kita harus singkirkan itu. Goal itu bebas. Goal itu benar-benar kayak misalnya kita nikah. Goal kita berkeluarga itu pun nggak semata-mata tentang duit doang dong. Iya. Itu dia. Mungkin lu harus menetapkan goal tersebut. Berkeluarga mungkin opsi yang sangat baik buat berkeluarga sih masih belum sih. Oh, masih jauh. Masih jauh Banget. Soalnya dengan kondisi gue sekarang, kalau gue bangun keluarga, lu bisa bayangin keluarga gue jadi apa? Susah sih. Susah kan? Makanya gue nggak mau keluarga gue itu susah. Enggak, maksud gue bukan susah keluarga lu. Iya. Maksudnya kayak lu mungkin bakal susah, tapi lu bakal bisa, ngerti gak sih? Kayak lu mungkin prosesnya tuh agak susah, tapi lu bakal mau nggak mau pun pasti menjadi sesuatu yang kayak diinginkan. Bakal kayak your family will need you gitu loh. Jadi tulang punggung lah gitu. Tulang punggung pasti. Lah, oke. Nah gitu. Makanya dari itu gue masih ribet sih. Masih ribet? Masih menjadi pertimbangan banyak lah ya? Soalnya dari gue yang masih tanda tanya. Oke. Iya nggak sih? Iya. Itu tergantung prinsip masing-masing lah ya. Aduh, mungkin Deki ini mempunyai prinsip sendiri lah guys ya. Mungkin kayak kalian tuh pasti, kok Deki gregetan? Mungkin banyak dari mereka gregetan. Dek, lu tuh udah terkenal ya, lu gak usah banyak sombong gitu loh. Kayak lu mau apapun bisa. Mungkin dari mereka nilainya gitu. Padahal kan mereka nggak tahu apa yang lu rasain. Betul. Gitu. Nah, mungkin gua mau tanya-tanya, kita flashback ke MPL season 1. Pas MPL season 1, O2 kan? O2, nah, iya. Itu gimana ceritanya bisa kebentuk O2, akhirnya jadi squad, tim, buat jalani MPL season 1 yang pas gue ikut jadi BTR. Nah, itu gimana tuh? Gua kurang tahu sih perjalanan O2 itu gimana, yang setahu gua ya. Setahu gua diajakin sama si Calvin Instinct. Oh, Calvin Instinct. Instinct. Anyway, Calvin Instinct tuh sepupu lu bener? Bener. Sepupu jauh. Oke. Terus dari keluarga gue sih. Pokoknya ikatannya saudara lah ya. Saudara, masih saudara lah. Oke. Masih. Oh iya. terus. Masih saudara lah. Dari ya Calvin Instinct itu gue masih main Vanguard sama dia. Terus dia pindah duluan ke Mobile Legend kan. Terus dia ajakin, dia bilang main Mobile Legend aja. Gue install Mobile Legend, gue kayak gak demen gitu loh sama gambarnya gitu. Kayak aneh banget ya? Iya aneh, kayak kartun banget gitu kan. kayak lu bandingin sama Vanguard itu kan kayak, wah ini beda jauh banget. Iya, gitu. Vanguard bagus banget pada saat itu. Vanguard pada MOBA paling keren gitu loh. Iya. Kalau di mobile ya? Mobile, soalnya gue yang tawarin mereka main duluan kan. Gue baru nemu nih MOBA ini keren banget, 3-3 gitu. Yaudah kita main ini aja yuk. Gitu. Yaudah kita main bareng-bareng terus kan. Bareng-bareng ngereng sampai yang top global gitulah. Tapi ya nggak top global juga sih. Sampai saatnya
ya si Calvin memutuskan untuk pindah ke Mobile Legend. Oh. Terus ya, gue nggak tahu cerita mereka gimana sampai ketemu Marsha sama Oh, pokoknya lu cuma Barir. diajakin doang gitu Iya, ya? gue yang penting gue seingat gue ya, Mm-hmm. gue cuma diajakin ke Mobile Legend. Lu coba main Mobile Legend aja. Ini game seru kok 55 gitu. Ya udah, gue bilang ntar gue seling-selingin main dah. Soalnya gue kan masih cinta banget ya sama Fengory. Soalnya gue masih demen Fengory kan. Pasti susah lah kalau misalnya kita kayak ibarat sekarang lah kita main Mobile Legend, kita dipaksa suruh main game lain, itu pasti kayak makanya ntar gue coba gitu kan. Iya, gue coba. Terus yang gue kepikiran itu Mobile Legend itu yang dia bilang si Calvin itu bikin trigger gue. Dia bilang dia kirim foto kayak dia menang turnamen gitu. Oh, serius? Serius. Berarti dia hitungannya kayak udah ngajak lu lama, lu nggak mau join sampai dia menang turnamen gitu. Iya. Ini gue udah menang turnamen ini sama tim-tim ini. Tim-tim dia sih dulu gue nggak tahu gimana sih tim-timnya siapa aja. Oke. Yang penting setahu gue diajak langsung gue ke O2 apa TK dulu ya. Aduh, gue nggak tahu. Gue juga lupa ingat sih. Lu ingat ya? Lupa ingat gue. Pokoknya gue diajakin Calvin sama si Marsha. Oh, Marsha. Dulu berarti Calvin udah sama Marsha udah barengan dulu. Udah barengan mereka. Dulu ya gue ketemu mereka di rank sama Marsha. Dia ngebacot banget sih Marsha kan. Ya Marsha udah pasti kayak gitu lah. Udah pasti si botak goblok itu udah pasti kayak gitu. Terus bacot banget gitu kan. Terus gue bantai gitu loh. Oh, lu bantai? Gue bantai. Gue bilang, ini apaan sih, ini orang ngerti main aja kagak gitu loh. Lu tahu cara main MOBA nggak gitu sih? Gue bilang, gue baru main berapa lama gitu, gue udah ngebantai lu gitu. Daripada lu udah main lama gitu loh kan. Lu tahu skenario main MOBA nggak sih? Udah gue bantai, terus itu dia diem. Diam. Habis itu dia sama Calvin kan emang satu squad kan sama siapa sih? Sama Nyong gitu kali. Oh, sama yang lain ya? Gue kurang tahu sih background lu ya? Iya, gue kurang tahu. Pokoknya gue masuk O2, yang penting tim gue udah jadi. Dulu Marsha, Calvin, gue, Lemon, siapa lagi ya? Barir kayaknya. Bansi ya? juga Bansi. Barir sama Bansi ya udah. Pokoknya gue join udah jadi timnya. Ya udah gue jadi core di situ. Oke. Gue main ya udah menang turnamen. Iya. Garuda segala macam menang turnamen terus pokoknya kan. Menang turnamen terus ya dilirik sama RRQ gitulah. Tapi gue salut sih sama si Marsha masih. Dia tetap nyari sponsor untuk kita, untuk nyari tim. Dia fight banget buat tim pokoknya. Iya, dia fight banget buat tim. Setidaknya ya kita harus menghargai effort dia lah. Iya. Bener banget. Oke, jadi gitulah sejarah dari O2. Mungkin kalau misalnya kita tanya si Deki, dia mungkin kayak cuma terima, oke, ini O2 udah jadi, lu join gitu kan, gitu. Nah, udah jadi RRQ O2. Ikut MPL season 1 dong? Season 1? Season 1 nggak masuk kita. Apaan nggak masuk sih? Nggak masuk MPL season 1. Itu tim 2 aja yang masuk. MPL season 1 lu ikut, lu lawan gua di semifinal. Kagak. Aduh kan, nah kan ini nih. Masa sih? Ikut, Dek. Lu ikut. Masa sih? MPL 1 tuh lawan gua, Lemon main. Lu main. Yang lu juara 3. Pokoknya ini gua langsung tanya aja lah ya, tusuk ya. RRQ kalah lawan NXL di MPL season 1. Akhirnya lu dapet juara 3. MSC yang nggak masuk ya? MSC yang yang iya, masuk. sorry. Iya. MPL 1 lu masuk, lu kalah lawan NXL. Nah, itu kenapa? Kan pada saat itu lu yang benar-benar dibanggain. RRQ EVOS. Nah, tapi lu kalah lawan NXL, itu kenapa tuh? Terlalu anggap remeh sih. Kita pas MSC itu nggak pernah main lagi. Semenjak MSC ke MPL tuh nggak pernah main lagi? Nggak pernah. Jadi siapa sih, gimana sih ngomongnya? Selang mau turnamen itu kita udah nggak pernah nge-rank bareng gitu loh. Terus gimana tuh? Ya kita nggak main Mobile Legends lagi, kita main game lain gitu. Gue main PUBG lah, gue main apalah. Iya. Ya kita udah pede banget kayak kita gitu kayak bakal bisa ngalahin siapapun iya, lah ya. Iya, kayak udah kepala gede gitu lah. Habis itu ya kita kalah kayak. Habis itu ya udahlah. Sadar juga ya. Sadar juga habis itu. Kalau misalnya kayak kita kayak gini terus nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Oke. Habis itu ya udahlah. Kecewa.
Itu soalnya MPL pertama kali banget kan? Pertama kali banget. Pasti lu mengharapkan dari tim lu sendiri pun pasti jadi juara dong. Pasti. Karena sebelum Enggak, kita itu udah apa sih? Udah yakin pasti juara. Udah pasti. Tapi karena udah kebablasan aja. Iya, makanya. Kebablasan aja gitu. Makanya sebelum turnamen semua turnamen pun lu sikat kan? Sikat habis. Itu dia. Kayak kita udah paling strong gitu loh. Iya. Tapi pas di main stage, Heeh. kita kayak kebablasan gitu, kayak udah, wah ini kepala udah gede banget gitu Iya, kan. iya. Itu pelajaran lah. Ini tim apaan sih, kayak cupu banget gitu. Ngerti main aja kagak gitu gua bilang kan. Udah Tiba-tiba kalah gitu ya? Tiba-tiba kalah aja udah habis itu. Kok itu? Gue bilang anjing. Habis itu ya menyesal juga kan. Iyalah. Berarti terbukti lah dari situ kayak semua tim pun yang nggak dipandang pun bisa menang kan? Bisa. Kayak ketika mereka kerja keras, usaha banget, ya mereka bisa layak untuk menang juga gitu ya. Kembali lagi ke pepatah kan, kerja keras nggak bakal apa sih, gimana sih? Mengkhianati. Mengkhianati. Gitu. Oke lah. Oke, kita move on. Dari MPL Season 1 dia udah kalah nih. Udah kalah, Gua udah tuh habis. sebenarnya hampir ngalahin lu sih. Gua hampir dapat juara 3 lah, minimal juara 3. Cuma kayak tiba-tiba kita ke comeback di Backdoor Instinct, oke kita kalah. Nah, terus ke MPL Season 2. MPL Season 2 lu berhasil dapetin juara 1. Ngalahin gua anjing, gara-gara lu gua gak dapet juara ya. Enggak, di MPL Season 2 itu kita tryhard parah. Tryhard parah. Kita dua-duanya tryhard. Tryhard parah kita. Nah. Kita sampai ke Filipina loh. Oh, itu gua tahu banget. Sebenarnya EVOS, ini gua jujur ya. EVOS tuh mau ke Filipina. Cuma kayak kita permasalahan ada salah satu member kita, paspornya nggak bisa lewat, kita batal. Nah, mungkin itu yang bikin RRQ menang 3-0 kali ya. Kebantai habis nih. Dari upper sampai upper gitu. Iya, dari upper Rata. terus turun, naik lagi ke upper, turun Rata lagi lagi. kan. Itu anjing banget. Enggak sih. itu. Di MPL Season 2 sih emang kita tryhard parah. Tryhard sih. banget ya. Tryhard parah. Kayak kita harus menangin gitu loh. Kita nggak pikirin lagi, soalnya kan masih masuk roster baru juga kan. Ya. Kita nggak bakal bisa apa ya, kayak ngulangin kesalahan yang lalu MPL season 1 lah. Iya, benar. Ngapain gitu kan kayak ngulangin hal yang sama lagi gitu kan. Kita sampai ke Filipina. Kita ke Filipina tuh lucu banget loh. Kenapa lucunya itu kenapa tuh? Kita scrim sama tim Filipina. Hah? Kita itu dibantai habis. Bener-bener bantai. Dibantai, bener-bener dibantai. Setengah mati. Kita mau menangin juga itu setengah mati. Kayak kita kayak 10 scrim gitu. Kita cuma menang 2 game doang. 2 game doang? 2 game itu juga di pur. Gue tahu itu kita itu di pur. Karena mereka pick asal-asal gitu. Iya, pick asal-asal, kita tuh dibantai parah. Aduh. Kalau mereka main serius itu kita nggak bakal main gitu loh. Dari situ kita belajar. Wah anjing, kita mah cupu banget gitu. Indo tuh masih cukup banget saat iya, itu kayak ya. gitu. Kayak dari situ kita, gue mikir kan, wah, cheers dulu lah gitu. Cheers dulu lah. Nah dari situ, gue mikir dari Filipina kan, anjing kita cupu banget ya anjing. Kayak dibantai gitu. kayak kita ke Filipina kayak cuma untuk dibantai gitu loh. Kita bukan untuk niat latihan, bukan untuk narik ilmu. Bener-bener kayak cuma nyari pengalaman gitu. Pengalaman doang. Nah dari situ pikiran gue terbuka. Ternyata kita itu masih jauh lebih bawah dari untuk dikatain sebagai pro. Pro. Ngerti gak sih? Kalau pro sama player. Iya. Kalau pro bener-bener lu harus mikirnya panjang gitu kan. Jadi selama ini gue masih mikirin kita ini cuma player gitu loh. Bukan pro player. Bukan pro player. Kita masih player biasa. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Kita masih player biasa. Iya gak sih? Iya. Soalnya kita dibantai habis-habisan gitu loh. Kalau misalnya kita bilang pro player, ketika kita pro player Indonesia, lawan pro player Filipina, harusnya nggak mungkin dibantai sampai segitunya. Iya. Jadi ketika kita dibantai sampai kayak kita main klasik gitu kan? Klasik doang. Main klasik, berarti kita kayak cuma hilang, kata pro-nya hilang Iya, ya? kata pro-nya tuh langsung hilang kayak kita. Anjing kita ini cuma player biasa gitu loh, nggak ada pro-pronya gitu. Benar. Iya nggak sih? Iya. Tapi itu lucu sih. Tapi dari situ kita belajar. Kita belajar sama-sama kayak gimana ya? Oh, kita harus lebih baik gitu loh.
Oke. Masa sih kita jauh-jauh ke Filipina, kita nggak belajar apa-apa. Dari situ kita belum ada coach, belum ada apa. Kita itu masih main kayak cuma berlima-lima doang masih ya? berlima doang sama manajer kita. Ya udah kita sharing-sharing doang. Kita nih gimana sih cara menangin gamenya gitu. Ya udah kita ngulik-ngulik sendiri. Sampai ke Indo, kita terapin kedisiplinan apa sih pro player Filipina sama kita itu beda jauh banget. Soalnya kan dari dulu gua perhatiin ya, dari pro player Indonesia itu kayak nggak ada yang disiplin banget main gamenya. Nggak disiplinnya tuh gimana kalau menurut lu? Lu cuma buat main game doang, bukan untuk kompetitif. Cuma kayak lu main, yaudah, lu menang udah gitu ya? Lu menang ya udah, kalah ya udah, dapat duit ya udah. Ngerti nggak? Ya. Jadi untuk kayak membangun mental juara gitu loh. Dari Filipina itu kita belajar. Ini tim Filipina itu emang pengen banget juara. Oke. Dari situ kita belajar. Kita ini harus belajar dari mereka dan kita harus juara. Dari situ ya kita lakuin, kita terapin. Ya, akhirnya semuanya terbalas. Akhirnya mendapatkan juara MPL Season 2 2 memulangkan seorang Jonathan Liandi gitu kan. Memulangkan Jonathan Liandi dan sang mantan Marsha. Oh iya, ada Marsha ya kan. Rata. Langsung 3-0 ya. Nomor satu YouTuber di Indonesia, Just No Limit. Rata. Langsung combo triple kill ya. Langsung triple kill. Itu sih sebenarnya cuma lu gimana ya? Kayak di titik itu kita sih merasa kalau gua sombong pas saat itu sih nggak apa-apa sih. Iya nggak sih? Iya, nggak apa-apa dong. Lu juara. Iya. Mau ngapain? Iya, tapi juara. karena mungkin kita tuh sebenarnya Dek ya. Bicara kita juara, mungkin juara tuh terlalu jauh buat EVOS Season 2. Karena kita kan dari bawah banget ranknya. Iya, bener. Kita meranjak terus sampai ke 4. Iya. Terus akhirnya kita finish di 2. Itu pun kayak kita udah bersyukur banget. Karena Bener. mungkin kerja keras kita pun akhirnya cuma stop di situ gitu kan. Bener. Nah, semuanya sih akhirnya balik lagi kayak kita kerja kerasnya sampai mana gitu kan. Kayak lu aja sampai Filipina, sampai lu mikir kayak kita ini cuma player biasa, terbantai sekali. Lu kayak kita scrim di Indo menang mulu. Makanya kita pede. Iya, di Indo emang menang mulu. Nah, itu. Kalau ke negara lain ya kita kebantai gitu loh. Sampai mungkin kalau sekarang mungkin Indo udah jauh lebih kuat dari negara lain ya. Ya, gua akuin kalau Indo sekarang Mobile Legends paling kuat. Makanya. Paling kuat. Itulah kayak ketika kita banyak main, kita banyak belajar dan segala macam, banyak lah yang kita dapetin gitu kan. Oke, berarti mungkin MPL Season 2 sampai situ lah ya. Ketika lu menggagalkan untuk seorang Jonathan juara 1 MPL. Nyebelin sih, cuma ya udahlah, mungkin itu kayak udah jalan lu juara dengan kerja keras yang udah kalian lakuin ya. Bener. Nah, kita beralih ke MPL Season 3. MPL Season 3 nih timbul berjuta-juta pertanyaan. Oke. Gimana tuh ceritanya tim RRQ yang kita unggul-unggulkan tiba-tiba langsung pertandingan pertama playoff langsung kalah. Itu ceritanya gimana tuh?